Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salfadila, Stambuk D101119126, mata kuliah Hukum Penataan Ruang pada kelas G BT 16. Saya akan memaparkan materi tentang dasar pemikiran, asas, dan tujuan penataan ruang. Yang pertama adalah dasar pemikiran penataan ruang. Adapun yang merupakan dasar pemikiran yakni alasan yang melandasi perlunya dilakukan penataan ruang atau yang dalam teori biasa disebut landasan filosofis, yaitu yang pertama adalah ruang wilayah negara Republik Indonesia dengan keanekaragaman ekosistemnya merupakan sumber daya alam yang perlu dikelola dan dilindungi untuk kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan menurut prinsip pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Yang ketiga adalah demi mewujudkan satu kesatuan tata lingkungan hidup yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian fungsi atau kemampuan lingkungan hidup. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang keempat adalah demi untuk menjaga keserasian dalam pelaksanaan kewenangan antar daerah dengan daerah dan antar pusat dengan daerah, agar tidak menimbulkan kesenjangan baik antar daerah maupun antar pusat dengan daerah. Yang kelima adalah untuk mewujudkan ruang sebagai wadah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Yang terakhir atau yang keenam adalah mitigasi bencana, terutama bencana alam sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan manusia. 2. Asas-asas penataan ruang. Adapun asas penataan ruang secara tegas tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Penataan Ruang atau UUPR, yaitu yang pertama adalah asas keterpaduan. Maksudnya, penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Yang kedua adalah asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Maksudnya, penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antar struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Yang ketiga adalah asas keberlanjutan. Maksudnya, penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Yang keempat adalah asas antar keberdayaan gunaan dan keberhasil gunaan. Maksudnya penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya alam yang terkandung di dalam serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Yang kelima adalah asas keterbukaan. Maksudnya penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Yang keenam adalah asas kebersamaan dan kemitraan. Maksudnya, penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Yang ketujuh, asas perlindungan kepentingan umum. Maksudnya, penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang kedelapan adalah asas kepastian hukum dan keadilan. Maksudnya, penataan ruang diselenggarakan dengan berlandasan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah asas akuntabilitas. Maksudnya, penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya. Yang ketiga adalah tujuan penataan ruang. Menurut rumusan pasal 3 Undang-Undang Penataan Ruang atau UUPR, tujuan utama penataan ruang pada pokoknya ada 4, yaitu yang pertama adalah mewujudkan wilayah nasional yang aman. Maksudnya, situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang kedua adalah mewujudkan wilayah nasional yang nyaman, yakni suatu keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang
tenang dan damai. Yang ketiga adalah mewujudkan wilayah nasional yang produktif. Maksudnya proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien, sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing. Yang terakhir atau yang keempat adalah mewujudkan wilayah nasional yang berkelanjutan. Maksudnya adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termaksud pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.